Sejarah tidak selalu mencatat hal-hal yang baik, karena pada dasarnya sejarah mempunyai sisi kelamnya sendiri. Dalam video kali ini, saya akan membahas salah satu sejarah kelam yang pernah terjadi di dunia, di mana banyak sekali korban yang berjatuhan. Sebelum melanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Holocaust atau Shoah adalah peristiwa pembunuhan massal orang-orang Yahudi di Eropa selama Perang Dunia Kedua oleh Nazi Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Antara tahun 1941 sampai 1945, Nazi Jerman secara sistematis telah membunuh sekitar 6 juta orang Yahudi di seluruh wilayah Eropa yang didudukinya. Dalam sejarahnya, umat Yahudi di Eropa telah menjadi korban diskriminasi sejak lama. Orang-orang Yahudi bahkan terkadang dipaksa untuk pindah agama atau tidak diizinkan untuk melakukan profesi tertentu. Selain orang Yahudi, sekitar 5 juta orang lainnya juga menjadi target karena alasan rasial, politik, ideologi, dan orientasi seksual. Pemusnahan ini dilakukan dengan cara pogrom, penembakan, dan pembunuhan massal di kamp-kamp menggunakan gas beracun. Setelah penunjukan Adolf Hitler sebagai kanselir pada tahun 1933, segera setelah itu, Partai Nazi menjadi satu-satunya yang berkuasa di Jerman. Nazi Jerman melaksanakan Holocaust secara bertahap, dimulai dengan pembangunan kamp-kamp pemusnahan yang dilengkapi dengan kamar gas beracun, kemudian dilanjutkan dengan eksperimen medis. Kamp-kamp tersebut didirikan di wilayah-wilayah yang sudah ditentukan. Pada tahap pengujian, para dokter Nazi menggunakan manusia sebagai subjek dari berbagai eksperimen. Metode persiapan pemusnahan massal secara sistematis ini belum pernah dilakukan sebelumnya dalam sejarah. Pemusnahan pada awalnya dilakukan pada lawan politik Hitler, yakni golongan komunis dan sosial demokratis. Pada tahun 1933, orang Yahudi di Jerman berjumlah sekitar 525.000 jiwa, atau 1% dari total penduduknya. Selama 6 tahun berikutnya, Nazi mulai mengisolasi orang-orang Yahudi. Mereka tidak diizinkan menjadi pegawai negeri dan bisnis-bisnisnya diboikot. Hingga tahun 1939, ribuan kamp pemusnahan telah didirikan di seluruh Eropa yang diduduki Nazi, dan ratusan ribu orang Yahudi berusaha untuk meninggalkan Jerman. Ketika Jerman menduduki Polandia, puluhan ribu warga Yahudi kemudian dipaksa untuk tinggal di ghetto. Ghetto adalah tempat tinggal khusus bagi orang Yahudi yang cenderung kumuh serta dikelilingi tembok tinggi dan kawat berduri. Memasuki tahun 1941, wilayah Eropa yang diduduki Jerman semakin luas. Penduduk Yahudi di wilayah-wilayah tersebut kemudian diangkut ke ghetto di Polandia. Korban mulai berjatuhan saat Jerman menginvasi Uni Soviet, di mana 500.000 orang Yahudi di Soviet ditembak oleh tentara Nazi. Pada September 1941, setiap orang yang ditetapkan sebagai Yahudi ditandai dengan bintang kuning dan dapat dijadikan sasaran terbuka. Kemudian, pada akhir 1941, orang-orang Yahudi di ghetto Polandia mulai diangkut ke kamp-kamp pemusnahan. Pembunuhan massal menggunakan gas beracun dilakukan pertama kali pada Maret 1942. Ketika ghetto mulai dilanda penyakit dan kelaparan, orang-orang Yahudi mencoba memberontak, tapi usaha mereka sia-sia. Meski mencoba dirahasiakan, berita mengenai Holocaust sebenarnya sampai di telinga sekutu. Akan tetapi, pihak sekutu diduga terlalu fokus untuk memenangkan perang, dan sebagian lainnya tidak percaya bahwa aksi keji itu dapat dilakukan oleh Nazi. Alhasil, orang-orang Yahudi tidak mendapatkan bantuan yang semestinya. Di kamp Auschwitz saja, diperkirakan terdapat lebih dari 2 juta orang Yahudi yang menjadi korban genosida. Holocaust baru dapat dihentikan pada tahun 1945. Ketika Jerman kalah dalam Perang Dunia Kedua dan Hitler melakukan bunuh diri. Kejahatan manusia ini menimbulkan dampak yang sangat hebat, terutama pada orang-orang Yahudi. Antara tahun 1941 sampai 1945, Nazi secara sistematis telah membunuh sekitar 6 juta orang Yahudi di seluruh Eropa. Jumlah korban tersebut adalah setara 2/3 populasi Yahudi di Eropa pada saat itu, di mana lebih dari 1 juta dari mereka yang tewas adalah anak-anak.
Selain orang Yahudi, sekitar 5 juta orang lainnya juga menjadi target karena alasan rasial, politik, ideologi, dan orientasi seksual. Sehingga total korban Holocaust diperkirakan mencapai 11 juta jiwa. Sementara itu, orang-orang yang selamat dari kamp pemusnahan merasa tidak dapat kembali ke rumah karena telah kehilangan keluarga ataupun dikecam oleh tetangga non-Yahudi mereka. Akibatnya, pada akhir tahun 1940-an, Eropa kebanjiran pengungsi dan tawanan perang. Hal itu memaksa pihak sekutu untuk menciptakan tanah air bagi orang-orang Yahudi yang selamat dari Holocaust, yang kemudian mengarah pada pembentukan Israel pada tahun 1948. Itu adalah salah satu dari beberapa tragedi kelam yang pernah terjadi di dunia. Kita hanya bisa berharap semoga tragedi seperti ini tidak pernah terjadi kembali.